A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad Ali Muhammad wa ala ahla baitika at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Aula Islamic Center Al-Huda dan yang mengikuti lewat online. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan yang baik untuk bersama-sama menjadikan bulan suci Ramadan kali ini sebagai momentum yang baik bagi kita dalam rangka bangkit keluar dari situasi kita yang sebelumnya bisa jadi tidak baik atau bisa jadi sudah baik, tapi meningkat, berubah menjadi baik dan lebih baik, sehingga kita betul-betul bisa melihat bahwa bulan suci Ramadan adalah kesempatan yang semulia-mulianya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membawa diri kita berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Bulan suci Ramadan bagi kita yang kita kenal sebagai bulannya Al-Qur'an, bulan musim semi Al-Qur'an. Dan itu berarti bahwa bulan suci Ramadan adalah jalan bagi kita untuk menempuh sebuah perjalanan suci yang bisa jadi sebagian orang singkat, tapi bisa jadi sebagian kita begitu panjang. Kenapa singkat? Karena orang-orang memang sudah terbiasa dengan jalan suci ini, dengan memelihara kesuciannya. Sehingga Ramadan, ketika masuk pertama kali bulan suci Ramadan, suasana jiwanya yang bening dan suci itu segera tune in dengan kesucian bulan suci Ramadan. Tapi bagi sebagian kita yang bisa jadi di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, suasana kita tidak terlalu baik dengan agama, maka bisa jadi bulan suci Ramadan adalah hari-hari yang panjang bagi kita untuk mengasah keadaan ruhani kita, spiritualitas kita, jiwa kita agar akrab dengan kesucian yang ada di bulan suci Ramadan. Dan kita tahu bahwa di antara yang membuat bulan suci Ramadan ini agung, karena Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi setiap kita dengan petunjuk suci dari Al-Qur'an yang suci, yang dibawa oleh manusia yang suci, disampaikan dengan mulutnya yang suci, dalam rangka untuk mensucikan kita semua. Dan karena itu kita ingin melihatnya bahwa momentum ini begitu penting bagi kita, karena kita sedang, atau di hadapan kita sedang dihamparkan dengan baik betapa kitab suci Al-Quran akan memanusiakan kita sebagai manusia sejati. Manusia sejati adalah manusia yang
oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan ke dalam dirinya berupa fitrah. Fitrah yang sejatinya harus kita cari setiap saat. Karena bisa jadi di luar bulan suci Ramadan kita kehilangan fitrah kita. Kita kehilangan jati diri kita yang suci. Kehilangan jati diri kita yang begitu mulia dan agung, yang telah Allah Subhanahu wa taala tempatkan begitu tinggi di hadapan makhluknya yang lain. Karena itulah bulan suci Ramadan adalah bulan untuk mengakrabi kembali suasana fitrah kita. Dan fitrah kita yang sesungguhnya adalah fitrah dari jati diri kemanusiaan kita, yang menghendaki kita agar kita senantiasa memperbaiki hubungan kita pada dua kesempatan, kepada Allah Subhanahu wa taala secara transenden, hablum minallah, terus menerus kita asah, dan juga secara horizontal dengan sama manusia. Dan ketika kita membangun keseimbangan yang baik dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kemanusiaan kita, di sana kita akan menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita cari. Inilah yang ingin kita temukan. Karena di hadapan kita boleh jadi ada sebagian manusia seakan-akan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi jauh dari manusia. Jauh dari hubungan kemanusiaan yang baik. Jauh dari kelayakan sebagai manusia dalam menjalin hubungan harmonis dengan sesamanya manusia. Ada juga bisa jadi manusia begitu baik dengan sesama manusia, begitu toleran, begitu moderat, begitu santun kepada sama manusia. Tetapi di saat yang sama dia tidak begitu akrab dengan Allah. Ada banyak hukum-hukum Allah dan ketentuan Allah yang datang menjadi kewajibannya dia abaikan. Dua kelompok manusia ini yang sebetulnya termasuk orang-orang yang sudah menyatukannya dengan baik, masih diberikan oleh Allah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kembali menyatu padankan secara seimbang, secara harmonis antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama manusia. Karena itu jamaah yang saya muliakan, di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, kalau saya tidak salah, As-Sayyid Al-Allama Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr ketika menafsirkan ayat wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan satu frase ayat ini, satu kalimat ayat ini mengandung 4 makna, mengandung 4 poin yang sangat penting untuk kita renungkan. Pertama, Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, alam semesta. Dan yang keempat adalah khalifah. Siapa khalifah? Khalifah, kata beliau dalam menafsirkan ayat ini, khalifah adalah manusia yang mampu menciptakan hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala dan harmonis dengan sesama manusia di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Khalifah Allah adalah manusia yang bisa menyelaraskan hubungannya dengan Allah, mengikuti perintah Allah dengan baik, rujuk kepada seluruh hukum-hukum Allah, tapi di saat yang sama kakinya terjejak di muka bumi ini sehingga dia bisa membangun hubungan baik dengan sesamanya manusia dan alam semesta. Karena itu manusia yang paling baik, yang paling keren, yang paling bertakwa adalah mereka di bulan Ramadan ini. Karena itu Allah menyuruh kita, Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kita, Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita bahwa di saat malam-malam hari,
Kita bisa ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat yang sama siang hari kita menjadi manusia yang hadir di tengah-tengah masyarakat menyelesaikan problem-problem kemanusiaan. Seorang penulis buku 100 tokoh bernama Michael Hart. Michael Hart ditanya di Inggris sana oleh orang-orang yang bertanya ketika membaca bukunya. Dia mengatakan, "Ya Michael, kenapa Anda menempatkan Muhammad pada tokoh pertama di dalam buku Anda?" Apa kata orang-orang itu? Mengatakan, "Anda bukan Muslim. Anda tidak mengenal, tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kenapa engkau menempatkan Muhammad sebagai sosok manusia pertama yang terbaik dalam 100 tokoh yang engkau kumpulkan?" Apa kata Michael Hart? "Aku telah menelisik, aku telah menelaah banyak manusia, tokoh-tokoh di dunia ini, dan aku tidak menemukan sosok seperti sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh hidupnya adalah masalah dan tidak ada masalah yang dia tidak selesaikan dengan baik dan benar." Ikhwan sekalian, coba kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah dalam hidupnya dia kosong dari masalah? Dan masalah bukan masalah propertinya, bukan masalah domestik, masalah umat manusia. Masalah umat manusia yang sampai hari ini tidak ada manusia yang paling sedih di muka bumi ketika melihat manusia hidup centang perenang, berantem, pecah belah antara satu dengan yang lain, tidak tercipta persatuan antar umat manusia. Maka yang paling sedih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Islam di bulan puasa ini mengajarkan kepada kita untuk bersatu sebetulnya. Di antara banyak hikmah yang harus kita raih di bulan suci Ramadan yang menjadikan kita sebagai manusia bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, itu dimulai dengan apa? Lita'arafu wa qabaila lita'arafu. Bahwa manusia sebaik-baiknya manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mampu menjalin hubungan dengan moderat, dengan toleran, berdamai dengan semua pihak di atas prinsip-prinsip, bisa jadi konsensus dalam satu wilayah negara tertentu atau bisa jadi merujuk kepada ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratim mustaqim fattabi' wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini jalanku yang lurus, jalan agama yang dipilihkan oleh Allah untuk umat manusia adalah jalan damai. Tidak pernah ada ajaran di dalam agama kita yang mengajarkan benturan, yang mengajarkan perpecahan, yang mengajarkan tindak anarkis antara satu dengan yang lain. Bukankah bulan puasa ini mengajarkan kepada kita agar mulut kita ini berpuasa? Berpuasa untuk tidak menggibah, berpuasa untuk tidak fitnah, berpuasa untuk tidak menyebarkan isu-isu bohong yang bisa menciptakan keonaran dan perpecahan di tengah umat manusia. Karena itu kalau negara kita Republik Indonesia ini 80% penduduknya berpuasa di bulan Ramadan, maka semestinya negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang paling damai, yang paling tentram, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mestinya itu idealnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini jalanku yang lurus, fattabi', ikuti jalan ini. Jadi sebetulnya umat Islam yang berpuasa, yang merujuk kepada Al-Quran, yang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, adalah penyuluh perdamaian, adalah agen-agen perubah untuk menciptakan perdamaian, persatuan bagi umat manusia. Karena itu kalau ada tokoh, kiai, habib, ustadz yang mulutnya mengajak perpecahan, harus ditinggalkan. Karena dia tidak sedang mengajarkan agama, dia tidak sedang mengajarkan Al-Quran,
dia tidak sedang mengajarkan ilmu tentang manusia dan kemanusiaan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi' wa la tattabi'us subula. Jangan engkau cari jalan lain. Bapak dan Ibu jamaah Ramadan yang dimuliakan Allah, lihat, karena umat Islam berpecah dalam urusan global Palestina sampai hari ini menjadi pesakitan dari sosok manusia, kelompok masyarakat yang paling bejat di muka bumi ini bernama Zionis Israel. Dan tetapi karena umat Islam, terutama negara-negara Arab, yang melihat agama ini sebagai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai komoditi untuk membodohi umat manusia, maka urusan Palestina tidak selesai. Bukankah Masjid Al-Aqsa adalah simpul ketiga dari rumah suci setelah Baitullah Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa? Dia adalah kiblat pertama umat Islam. Tapi kemana umat Islam? Ini akibat dari perpecahan dan karena umat tidak bersatu. Maka sekelompok kecil manusia bernama Zionis itu begitu perkasa di hadapan mata raja-raja Arab, pemimpin Islam yang mengaku sebagai pemimpin Islam, membantai satu persatu puluhan anak-anak kecil, perempuan tidak berdosa dalam keadaan kelaparan seperti sekarang ini di bulan suci Ramadan. Lalu kemana mereka yang membaca Al-Quran? Kemana mereka yang qiyamul lail? Kemana mereka yang pergi haji dan umrah? Kemana mereka yang ruku dan sujud? Kenapa? Kemana mereka yang rajin sholat berjamaah? Kemana? Di mana sekarang ini umat Islam yang mengajarkan dan menghendaki persatuan dari ajaran yang begitu agung dan suci ini? Dzalikum wassakum bihi, karena hanya dengan bersatu, hanya dengan mengikuti jalan itu dalam ikatan persatuan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang diproduksi oleh bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Maka patut kita pertanyakan diri kita, jika kita tidak punya sedikit pun empati, simpati, perhatian untuk begitu prihatin terhadap nasib bangsa Palestina dan negara-negara yang tertindas di muka bumi ini, patut kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang akan meraih kualitas manusia takwa di bulan suci Ramadan ini? Ikhwan sekalian, jemaah malam-malam Ramadan yang saya muliakan, kita butuh betul untuk menata keadaan jiwa kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa persatuan menghendaki adanya beberapa syarat yang memang harus kita miliki. Kalau kita mau bersatu, bersatulah pada satu ikatan yang bernama tali Allah Subhanahu wa taala. Allah membentangkan talinya dari langit berupa Al-Quran dan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci. Inilah yang harus kita jadikan sebagai rujukan. Inilah yang harus kita jadikan sebagai pegangan, sehingga kita betul-betul mengikuti dan kita menjadi orang-orang yang menjadi penyelesai masalah di muka bumi ini. Ikhwan sekalian, Aba Abdillahil Husain, kita tahu ketika meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, dan selama berada di Makkah tidak ada yang dia ajarkan adalah kecuali persatuan. Dia mengutus Muslim bin Aqil ke Kufah, itu dalam rangka untuk apa? Menjalin persatuan. Beliau sampai di Karbala, dia mengajak umat manusia, bahkan orang-orang yang akan membunuhnya, mengajak untuk rujuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk persatuan.
Bahkan ketika sampai terakhir mengangkat putranya yang paling bungsu di atas tangannya, dia masih mengajak setiap orang, adakah di antara kalian yang ingin kembali kepada Allah dalam rangka untuk persatuan, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengorbankan yang paling berharga yang dia milikinya. Bagi kita sebagai pecinta Aba Abdillahil Husain, yang di bulan suci Ramadan kita selalu menyampaikan ziarah kepada Imam Husain, membaca doa ziarah kepada Imam Husain, dan setiap awal bulan Ramadan, malam-malam Ramadan kita membaca doa iftitah, faqada nabiyyika wa ghaibata waliyina. Kita menyebutkan semua itu dan kita mengatakan bahwa kita sedang berat masalah kita, sedang banyak musuh kita, sedang banyak problem, jumlah kita sedikit, maka bersama dengan sedikitnya kita harus merajut persatuan, mengokohkan keberadaan kita dan menghilangkan hal yang remeh-temeh yang tidak ada gunanya, yang menjadi problem perpecahan kita. Kita ini menjadi berpecah karena bukan persoalan yang utama. Dan sebetulnya di dalam kata damai itu menyimpan pesan, yaitu pesan menyembunyikan kekurangan kita. Jadi perdamaian hanya terjadi kalau kita ini menutup kekurangan-kekurangan kita. Selama kita masih menghidupkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh para pihak, selama itu juga kita tidak akan pernah berdamai, kita tidak akan pernah bersatu. Padahal di malam-malam Ramadan kita membaca doa Jaushan Kabir. Kita menyebutkan dalam doa Jaushan Kabir, ya man adharal jamil, wahai engkau ya Allah yang hanya menunjukkan kebaikan-kebaikan bagi setiap hambamu. Ya man sataral khabih, wahai engkau ya Allah yang menutupi aib-aib dan kekurangan dari setiap makhlukmu. Itu sifat Allah yang kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, takhallaqu min akhlaqillah, berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak Allah tersimpan di dalam nama-namanya yang kita baca setiap malam, terutama di malam-malam Lailatul Qadar dalam doa Jaushan Kabir. Jadi persatuan di dalamnya harus ada perdamaian, dan perdamaian menyembunyikan kekurangan. Setiap orang yang mau bersatu dan masih mengungkit-ungkit kekurangan, maka sebetulnya dia tidak punya niat untuk berdamai, tidak punya niat untuk bersatu, tidak punya keinginan untuk bangkit bersatu antara satu dengan yang lain. Jadi bersatu dan berdamai, toleran dan moderat, di dalamnya menyimpan dan menyembunyikan kekurangan-kekurangan yang dengan itu insya Allah kita jadikan sebagai bahan untuk memohon ampunan kepada Allah. Bukankah Sayyidah Fatimah Zahra mengajarkan kepada kita ketika kita sholat lail, di tengah-tengah sholat lail kita dalam sholat witir, kita diminta untuk mendoakan minimal 40 orang dari nama-nama orang-orang yang kita kenal. Dan jika mungkin kita mendoakan orang yang paling membuat kita sumpek, orang yang paling membuat kita merasa tidak enak, doakanlah dia, mintalah, karena yang pertama kali mendapatkan manfaat dari doa itu adalah kita sendiri. Sebetulnya hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi halus, hati kita akan menjadi bening ketika kita mendoakan orang yang sedang tidak baik dengan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memasukkan taufik ke dalam dada kita. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan ketaatan kita, di antaranya ketaatan itu secara vertikal kepada Allah, dan di saat yang sama ketaatan itu kita bawa dalam hubungan sosial kita, hubungan kemanusiaan kita, hubungan kita dengan sesama kelompok manapun. Dan insya Allah para pecinta Ahlul Bait di negara Republik Indonesia ini adalah soko guru pertama, adalah pengibar-pengibar bendera persatuan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membantu kita dan menjadikan kita di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penyambung lidah suci Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib dalam mengajak perdamaian kepada sesama umat manusia.